Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Pembahasan yang kedua adalah berkaitan dengan kaidah al-aslu fil ibadah al-man'u al-hadar. Yaitu hukum secara asal ibadah itu adalah terlarang dan tidak boleh dikerjakan. Ya, hukum asal seorang melaksanakan ibadah itu hukumnya terlarang dan tidak diperbolehkan. Maka tidak boleh seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu ibadah kecuali dia harus mendatangkan dalil disyariatkannya ibadah tersebut. Kalau dia tidak mendatangkan dalil, maka berarti kembali kepada hukum awalnya, ibadah tersebut terlarang untuk dikerjakan, haram untuk dikerjakan. Para ulama berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 21. Allah mengatakan am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka syariat-syariat fid din dalam agama, minad din dalam agama, ma lam ya'dzan bihillah. Yang itu semua tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala membuat-buat syariat di dalam agama. Maka kata para ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan hadhil ayah wa bihadhil ayah istadallu ulama atau istadallu fuqaha ahli hadis ala anna al-ibadah ana asla fil ibadah al-man'u wal hadar. Dengan ayat tersebut para ulama ahli hadis, ahlu sunnah wal jamaah membuat kaidah, membuat kesimpulan bahwa hukum asal ibadah yang dikerjakan oleh seseorang, hukum asalnya terlarang, tidak boleh. Ya, tidak boleh dikerjakan. Fala yuta'abbad bi'ibadatin illa bidalilin syar'iyyin. Maka tidak boleh seorang beribadah kepada Allah kecuali dengan dalil yang syar'i. Hadits-hadits lain yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu sabda Nabi SAW dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat mengada-ngada perkara yang baru dalam urusan kami, maka tertolak. Ya, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima sebagai amal ibadah. Demikian juga Nabi SAW dalam sebuah kisah 3 orang sahabat yang ketika mereka diberitakan tentang ibadahnya Nabi tatkala di rumah, mereka menganggap remeh, menganggap ibadahnya Nabi biasa-biasa saja. Sebagian mengatakan qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Oh iya, Nabi itu sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa aina nahnu min Rasulillah. Lah kalau kita ini belum ada jaminan diampuni dosanya sama Allah. Maka yang satu mengatakan amma ana fasa usallil laila wala anamu abadan. Adapun aku mulai sekarang aku akan sholat malam semalam suntuk dan tidak tidur. Yang kedua mengatakan amma ana fa asumud dahra fala uftiru abadan. Adapun aku akan puasa selama-lamanya dan aku tidak akan pernah berbuka puasa. Yang ketiga mengatakan amma ana fa'tazilun nisa falam atazawwaj. Adapun aku tidak akan aku akan meninggalkan wanita-wanita dan aku tidak akan menikah. Manakala Nabi mengetahui ketiga orang tersebut mengatakan demikian, Nabi kemudian mengatakan kepada mereka amma ana fa inni akhsha lillahi wa atqakum lahu. Adapun aku adalah manusia yang paling takut kepada Allah dan manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Walakinnani usolli wa arqud. Akan tetapi aku terkadang juga sholat malam, terkadang aku tidur. Wa asumu wa uftir. Aku terkadang berpuasa dan aku terkadang tidak berpuasa. Wa atazawwajun nisa. Dan aku menikahi para wanita-wanita. Kemudian Nabi mengatakan faman ragiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang gak suka dengan sunnahku, yaitu dengan ajaran-ajaranku, maka dia bukan termasuk golonganku. Kemudian juga berdasarkan sabda Nabi dalam riwayat Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan semua perkara yang baru adalah bid'ah. Dan semua bid'ah adalah kesesatan. Dan semua kesesatan ada di neraka. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum asal ibadah itu terlarang. Tidak boleh orang mengerjakan ibadah. Illa
bidalilin syar'i, kecuali ketika dia mendatangkan dalil yang syar'i. Kalau dia tidak mendatangkan dalil yang syar'i, maka berarti dia kembalikan kepada perkara awal, yaitu tidak boleh mengerjakan ibadah tersebut. Dan para salaf banyak berbicara tentang masalah bid'ah. Banyak berbicara tentang masalah-masalah yang di situ menunjukkan kaidah yang satu ini, yaitu hukum asal suatu ibadah adalah bid'ah. Sebagaimana dinukilkan ucapan yang masyhur dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu dhalalah wa kullu dhalalah finnar wa kullu bid'atin dhalalah. Kata beliau, ikuti saja apa yang telah diajarkan Nabi. Jangan berbuat bid'ah. Jangan mengada-ngadakan perkara yang baru, karena semua bid'ah itu adalah sesat. Kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian juga ucapan Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah itu sesat, meskipun manusia memandang itu adalah hasanah. Meskipun manusia mengatakan itu kebaikan. Ya, maka dengan demikian, ini adalah sebuah kaidah yang tetap dan disepakati oleh para ulama dari zaman ke zaman, bahwa hukum asal ibadah itu adalah diharamkan atau dilarang sampai dia mendatangkan dalil perintah untuk mengerjakan ibadah yang sedang dia kerjakan. Berbeda dengan dalam perkara-perkara duniawi. Kalau dalam perkara-perkara duniawi, maka hukum asalnya mubah. Sampai ada dalil sehingga dia mendatangkan dalil yang menunjukkan diharamkannya perkara tersebut. Maka bagi Anda, mungkin yang baru pemula, bingung membedakan mana yang dibolehkan dan mana yang tidak. Atau mungkin ada syubhat bagi sebagian orang yang mengatakan bahwa kalau memang bid'ah ini itu tidak boleh, maka tunjukkan dalil larangannya. Pernahkah Nabi melarang maulid Nabi? Pernahkah Nabi melarang tahlilan? Pernahkah Nabi melarang manakipan? Nah, ini dari awal sudah keliru. Karena konsepnya, kalau itu berkaitan dengan sebuah ibadah, yang dicari bukan larangannya. Tapi yang dicari adalah dalil perintah disyariatkannya ibadah tersebut.